Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakdia Zulfa dengan NIM 24231001 dari Prodi S1 Akuntansi KK. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Analisis Tata Kelola Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis dan pembahasan, lalu selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana variabel tata kelola perusahaan mempengaruhi integritas laporan keuangan di sektor perbankan Indonesia. Integritas laporan keuangan sering dipertanyakan karena manipulasi data akuntansi oleh direktur, komisaris, komite audit, dan pemilik perusahaan, seperti yang terlihat dalam kasus PT Kimia Farma dan Bank Lipo. Manipulasi semacam itu melibatkan CEO, komite audit, dan auditor eksternal yang menunjukkan ketidakjujuran dalam penyusunan laporan keuangan. Konflik kepentingan antara penyusun laporan dan pemilik bisnis, investor, atau kreditor sering menjadi penyebab utama. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada pun beberapa hal yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu tentang teori agensi, yang kedua integritas pelaporan keuangan, yang ketiga tata kelola perusahaan yang baik, dan yang keempat variabel kontrol. Baik, yang pertama mengenai teori agensi. Teori agensi menunjukkan konflik kepentingan antara pemilik modal atau prinsipal dan manajer atau direktur. Konflik agensi terjadi ketika seorang pemilik menyewa seorang agen untuk melakukan tugas dan memberinya kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, komisaris independen, ukuran dewan, dan struktur kepemilikan bersama digunakan dalam ide ini untuk mendamaikan kepentingan manajemen dan pemilik. Farma dan Jensen pada tahun 1983 juga mencatat bahwa biaya agensi yang terkait dengan manajemen aset agen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menurunkannya dapat meningkatkan kinerja. Dalam teori agensi ini, menyeimbangkan antara biaya agensi dengan kepatuhan manajemen dan integritas laporan keuangan adalah sulit. Untuk yang kedua yaitu integritas pelaporan keuangan. Integritas pelaporan keuangan adalah kemampuan untuk mengungkapkan situasi keuangan perusahaan yang sebenarnya tanpa ketidakakuratan yang besar. Laporan keuangan yang berbasis integritas harus dapat diandalkan dan relevan, mengikuti standar akuntansi dan mempertimbangkan pertimbangan integritas internal dan eksternal dapat membantu organisasi memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan status keuangan mereka secara akurat kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan yang baik, di mana hubungan bisnis yang terkontrol dan terorganisir di antara semua pemangku kepentingan disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik membimbing dan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan komersial yang berkelanjutan dan sukses. Akuntansi dengan integritas biasanya terkait dengan tata kelola perusahaan karena dianggap memberikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan tata kelola perusahaan itu baik, yang pertama yaitu ukuran dewan, yang kedua komisaris independen, yang ketiga komite audit, dan yang terakhir yaitu kepemilikan institusional. Selanjutnya variabel kontrol. Adapun dua variabel kontrol yang digunakan, yang pertama yaitu leverage, yang kedua ukuran perusahaan. Untuk leverage itu mengacu pada penggunaan dana yang dipinjam untuk membiayai aset perusahaan dengan harapan meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham, memainkan peran penting dalam struktur modal perusahaan, dan mempengaruhi keputusan manajerial serta kinerja keuangan. Leverage dapat meningkatkan potensi pengembalian melalui mekanisme perlindungan pajak, di mana biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, namun leverage yang tinggi juga meningkatkan risiko kebangkrutan karena perusahaan harus secara teratur memenuhi kewajiban utangnya, terutama selama periode penurunan pendapatan. Leverage yang tinggi dapat memperburuk tekanan eksternal dari kreditor untuk memastikan informasi keuangan yang akurat dan transparan.
Kreditur memantau manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja yang sebenarnya, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan pembiayaan yang terinformasi. Yang kedua yaitu variabel kontrolnya dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah variabel kunci dalam studi keuangan dan akuntansi, mempengaruhi berbagai aspek operasional dan pelaporan, diukur dengan indikator seperti total aset, pendapatan tahunan, jumlah karyawan atau kapitalisasi pasar. Studi ini menggunakan total aset. Perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya, dapat lebih baik menghadapi ketidakpastian keuangan dan lebih kompetitif. Selanjutnya saya akan membahas metodologi. Studi ini atau penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Studi ini akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel, ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit dan kepemilikan institusional. Leverage dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen dan kontrol. Sedangkan variabel dependen studi yaitu integritas laporan keuangan. Analisis ini mencakup seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 ini menerbitkan laporan tahunan secara berurutan dan menjadi sampel dalam penelitian ini. Persyaratan ini dipenuhi oleh 37 perusahaan dengan informasi indikator perhitungan variabel yang komprehensif. Basis data definitif menyediakan data kuantitatif sekunder dengan beberapa data diperoleh secara manual dari laporan tahunan perusahaan untuk melengkapinya. Dan dari tahun 2017 hingga tahun 2022, data ini berasal dari laba bersih setelah pajak, total penyusutan arus kas, aset, liabilitas, ukuran dewan, komite audit, komisaris independen, dan komisaris independen. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi variabel dan indikator pengukuran. Bagian ini menjelaskan variabel penelitian. Dengan kategori ini mencakup variabel dependen dan independen serta kontrol, proksi dan ukuran tata kelola perusahaan, serta relevansinya terhadap integritas laporan keuangan juga akan dicantumkan berdasarkan investigasi teoretis dan empiris. Adapun variabel-variabel yang dipilih yaitu variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya, analisis dan pembahasan dengan menggunakan deskripsi analisis statistik. Tabel di samping itu menunjukkan statistik deskriptif variabel sampel. Nilai rata-rata IFS adalah minus 0,06 berkisar antara minus 0,31 hingga 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa IFS organisasi perbankan Indonesia umumnya baik, sementara beberapa tidak. Rata-rata ukuran Dewan Direksi RB adalah 4,98 berkisar antara 2 hingga 10. Sedangkan ICE rata-rata yaitu sebesar 0,56 dengan median 0,50, minimum 0,28 dan maksimum 1 berlaku untuk 56% komisaris independen. Komite audit rata-rata itu 3,57 berkisar antara 2 hingga 8, mediannya adalah 0,80 dan minimumnya adalah 0,01 serta maksimumnya adalah 1. Leverage maksimumnya adalah 0,98 dan minimumnya adalah 0,33. Itu bisa rekan-rekan lihat di samping ada beberapa tabel antara mean, median, SD, minimal, dan maksimum. Selanjutnya pembahasan. Studi ini tidak menemukan faktor independen yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hipotesis variabel independen yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional mempengaruhi integritas laporan keuangan gagal. Untuk tata kelola perusahaan mengusulkan dewan direksi yang besar. Menurut peraturan OJK nomor 55 POJK 03/2016 mengamanatkan dewan direksi harus cukup besar untuk mengakomodasi kompleksitas dan kebutuhan bank, tetapi tidak untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Dewan direksi bank di bawah OJK memiliki kontrol yang cukup besar dan pengawasan yang minim.
Berkurangnya pengawasan membuat ukuran Dewan Direksi tidak relevan dengan akurasi laporan keuangan. Lebih banyak, Dewan Direksi memudahkan pengawasan manajemen dan meningkatkan operasional. Selanjutnya, ukuran Dewan Direksi tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan tidak ditingkatkan dengan lebih banyak komisaris independen. Menurut Peraturan POJK 55 tahun 2016, mengecualikan komisaris independen dari perbankan. Komisaris non-perbankan memverifikasi laporan keuangan. Keegoisan manajemen mencegah komisaris independen meningkatkan integritas laporan keuangan yang mengakibatkan penipuan laporan keuangan yang menyenangkan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mewajibkan komite audit untuk menjaga integritas laporan keuangan tetapi tidak mengubahnya. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Studi ini mengeksplorasi pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap integritas pelaporan keuangan di sektor perbankan Indonesia. Studi ini juga memasukkan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas pelaporan keuangan. Sementara, ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas mekanisme tata kelola perusahaan dan beragam dampaknya terhadap integritas pelaporan keuangan, yang memberikan wawasan penting tentang dinamika tata kelola perusahaan dan pengaruhnya di sektor perbankan Indonesia. Tantangan dalam penelitian ini meliputi kesulitan dalam mengakses data dan terbatasnya ketersediaan penelitian serupa di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti ukuran kantor akuntan publik dan kepemilikan independen untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan upaya dalam menegakkan reputasi dan integritas pelaporan keuangan di perusahaan perbankan Indonesia. Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi utama. Dengan pendekatan komprehensif diperlukan agar kepemilikan institusional berfokus pada kepentingan jangka panjang dan integritas laporan keuangan. Meskipun leverage diatur dengan baik, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki pengendalian internal yang lebih kuat juga dan pelaporan keuangan yang tentunya juga lebih akurat. Yang seharusnya ditiru oleh usaha kecil dan menengah, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk merevisi peraturan yang ada dan mengembangkan peraturan baru untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari presentasi tugas 3 mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.